لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء القرآن أجمعين ثم أرواح جميع مصنفي كتبنا ومؤلفي كتبنا وخصوصا مصنفا قمع الطغيان Syekh Nawawi Al-Bantani ala hadrati Syekh Zainuddin ibni Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Buzni Al-Malibari wali jami' masyayikhina murabbi arwahina khususan Syekhana Ahmad Jazuli wa Bani Radid Jazuli wa Syekhana Zainuddin Jazuli wa Syekhana Hamid Bahri Jazuli wa Syekhana Fa'ad Munim Jazuli wa Syekhana Mujib Jazuli wa Syekhana Mahfuz Siraj wa Syekhana Ahmad Muhammad Hasan bin Ahmad Syekhana Junaid bin Dahlan wa Syekhana Abdullah bin Bukhari wa Rasulullah wa intasab ilayhim ta'amu barakat jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa awladina wa talabidina wa tabidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min al-'ulama'i al-'amilin ar-rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Utruk wa amsik kulla dhillin wal hasad. Harim li irdil muslimin fataslamu. Yaitu ya. Utruk tinggalkanlah wa amsik dan jagalah kulla dhillin pada setiap unek-unek jelek ya. Wal hasadi dan pada setiap dengki. Harim muliakanlah liirdil muslimina kepada wibawanya kaum muslimin fataslamu maka selamat siapa kamu. Zakaru menyebutkan siapa Nazimu Kiai Nazim fi hadzal baiti di dalam inilah bait syuhbataini pada dua cabang. Fayuqalu maka dikatakan ala nasaqimah atas urutannya perkara maro yang sudah lewat apa mawa syuhbatu bermula cabang asali satu yang ketiga wal arba'una dan 40 itu tarkul ghilli meninggalkan unek-unek jelek wal hasadi dan dengki fal ghillu maka bermula ghillu bikasril ghaini dengan dibaca kasroh ghainnya itu al-hiddu unek-unek jelek wa huwa bermula al-ghillu itu samaratul ghadabi buahnya marah ya, buahnya kemurkaan wa mahallu quwwatil ghadabi bermula tempat kuatnya benci atau marah ya. Bermula tempat kuatnya marah itu al-qalbu hati. Wa maknahu bermula maknanya itu qolayanu damil qalbi mendidihnya darah hati ditolabil ittaqomi karena mencari balas dendam, menuntut balas dendam. Wa maknal hikdi bermula maknanya hikdu itu ayal zama hendaknya menetapi qalbahu di dalam hatinya man apa istisqaluhu merasa beratnya man wa bughduhu dan bencinya murkanya man wa ayyaduma dan hendaknya tetap apa dalika itulah istisqal wa bughdu wa yaqo dan tetapnya dalik. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu bermula mukmin itu laisa tidak ada siapa mukmin tidak ada itu bihaqudin banyak unek-unek jeleknya summa haddul hasadi maka kemudian bermula batasannya hasad itu karohatun nikmati bencinya nikmat wa hubbu zawaliha dan
mencintai hilangnya nikmat anil mun'ami dari orang yang diberi nikmat alaihi atas al-mun'am wa huwa bermula hasad itu minata ijil hikti termasuk dari buahnya unek-unek jelek. Wal hikdu bermula hikdu unek-unek jelek itu minata ijil ghodobi termasuk dari buahnya marah. Fal hasadu maka bermula hasad itu far'ul far'i cabangnya cabang. Wal ghodobu bermula ghodob marah itu aslul asli asalnya asal. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu janganlah saling hasud siapa kalian wala tanajasu dan janganlah mematikan harga siapa kalian wala tabaghadu dan janganlah saling marah siapa kalian wala tadabaru dan janganlah saling membelakangi siapa kalian walayabi dan janganlah menjual siapa ba'dukum sebagian dari kalian ala bai'i ba'din atas jualannya sebagian yang lain. Wa kunu dan jadilah kalian jadi itu ibadallahi beberapa hambanya Allah apanya ikhwanan persaudaraannya. Al-muslimu bermula muslim, orang Islam itu akhul muslimi, saudaranya orang muslim yang lain. Wal makna bermula yang dikehendaki itu la tatamannau, janganlah berharap kalian zawalan nikmati pada hilangnya nikmat anil ghairi dari orang lain. Jangan pernah memiliki keinginan untuk nikmat yang diterima orang lain itu hilang. Wala tazidu dan janganlah menambah siapa kalian bisa manil mabihi di dalam harganya barang dagangan lali rohbatin bukan karena dicintai ya disukai visiroi di dalam membeli mabi mentang-mentang banyak yang suka harganya dinaikin bal ditagharu akan tetapi untuk menipu siapa kalian wirahu pada selain kalian wala yubghid dan janganlah marah siapa ba'dukum sebagian kalian ba'dun pada sebagian yang lain wala yughrid dan janganlah memalingkan siapa ba'dukum sebagian kalian an ba'din dari sebagian yang lain karohatan karena benci lahu pada ba'dun pada ba'din walayakul dan janganlah mengucapkan siapa ba'dukum sebagian kalian di mustari silhatin bagi para pembeli barang di zamanil khiyari di dalam masa khiyar ada orang jual beli yang lain sudah transaksi tapi masih ada zaman khiyar ifsah ya pada ucapan ifsah hadal bai'a wa ana abi'uka mislahu bi arkhasa min samanihi au ajwada minhu bi samanihi. Pada ucapan ifsah hadal bai' ifsah rusakanlah hadal bai'a pada inilah jual beli wa ana bermula saya itu abi'uka jadi memotong jual beli orang dengan orang lain. Wa ana bermula saya itu abi'uka menjual siapa saya pada kamu mislahu pada semisalnya hadal bai' arkhoso dengan lebih murah min samani dari harganya hadal bai' au ajwada atau lebih bagus minhu dari hadal bai' bisamanihi dengan harganya hadal bai' ya. Udah nggak usah dilanjutin balikin aja barangnya karena kalau kamu beli ke saya akan berikan harga yang lebih murah atau dengan harga yang kamu sekarang jadi saya punya barang yang lebih bagus lagi. Wa ta'atau dan ambillah yang ibadallahi wahai para hambanya Allah ma pada perkara tasiru yang menjadi siapa kalian bihi pada ma'anakum seolah-olah sesungguhnya kalian itu auladul rajulin menjadi anaknya laki-laki wahidin yang satu kama anakum sebagaimana sesungguhnya kalian itu ibadur rabbin para hambanya Tuhan wahidin yang satu. Kita itu kalau bisa dengan orang siapapun itu bagikan
anak-anak dari satu orang yang sama, ya, sebagaimana kita sesungguhnya adalah hamba dari satu Tuhan yang sama. Fainal muslimah, maka sesungguhnya seorang muslim, seorang Islam itu akhul muslimi, saudaranya muslim yang lain, fitini, di dalam agama. Wa an Hasan bin Ali, dan diriwayatkan dari Hasan bin Ali, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Rasul, al-ghillu, bermula ghil, unek-unek buruk, unek-unek jelek, wal hasad, dan itu yakulani, memakan apa, al-ghillu wal hasad, al-hasanati, pada beberapa kebaikan. Unek-unek jelek, dengki kita itu akan memakan kebaikan-kebaikan kita. Kama takulu, sebagaimana memakan apa, anaru, api, al-khatoba, pada kayu kering, sebagaimana api cepat sekali melahap kayu yang kering. Bukia, diriwayatkan apa, anak iblis, sesungguhnya iblis itu ata, mendatangi siapa iblis, baba Fir'aun, pada pintunya Fir'aun. Fakoroha, maka mengetuk siapa iblis, alaihi, atas Fir'aun, al-baba, pada pintu. Iblis pernah datang kepada Fir'aun kemudian mengetuk pintunya. Faqala, maka berkata siapa Fir'aun, man, itu siapa, hada, bermula ini. Faqala, maka berkata siapa iblis, lau kunta, jikalau ada siapa kamu itu ilahan Tuhan, kalau kamu memang Tuhan, majahilta, maka tidak akan bodoh kamu. Kamu pasti tahu ini siapa. Falamma dakhala, maka di dalam ketika masuk siapa iblis, qala, berkata siapa iblis di Fir'aun, kepada Fir'aun, ata'rifu, apakah mengenal siapa kamu, tahu siapa kamu, fil ardi, di dalam bumi, man, pada siapa, huwa, bermula man, itu syarrun, lebih buruk, minka, dari kamu. Tahu nggak kamu siapa orang yang lebih buruk daripada kamu, yaitu daripada Fir'aun. Kalau berkata siapa Fir'aun, man, itu siapa, huwa, bermula man, huwa syarrun minka. Kalau berkata siapa iblis, al-hasadu, bermula dengki, wabil hasadi, dan dengan dengki, waqtu, jatuh siapa sabi hadil mihnati, di dalam inilah cobaan. Iblis itu mendapatkan derajat langsung hancur lebur, ya, dimusuhi sama Allah dari posisi yang lebih baik, lebih di atasnya malaikat, itu hanya karena dengki kepada kedudukannya Nabi Adam ketika awal penciptaan. Dan karena itulah kemudian akhirnya iblis menjadi seperti sekarang. Pasung batu, maka berbulan cabang, Arabiatu, yang keempat, wal arbauna, dan 40. Itu man udamil muslimina, mencegah, mengecam orang muslim, mengolok-olok orang muslim, fi hadratihim, di dalam hadapannya muslimin, au ghaibatihim, atau di dalam belakangnya muslimin. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in, bermula mencukupi seseorang, minas syarri, dari keburukannya, apa ayah piro, hendaknya menghina siapa, man akhahu, pada saudaranya, imri'in, al muslimah, yang muslim. Cukup seseorang itu disebut sebagai buruk jika dia punya rasa merendahkan saudaranya yang muslim. Kulul muslimi, bermula setiap orang muslim, alal muslim, atas muslim yang lain, itu haramun, haram, abadamu, darahnya muslim, wa maluhu, dan hartanya muslim, wa irduhu, dan harga dirinya muslim. Wal makna, bermula yang dikehendaki, yakfi, mencukupi, al insana, pada manusia, minal qabahi, dari beberapa keburukan. Apa ayastahqiro, hendaknya menghinakan, merendahkan siapa insan, bi akhi, dengan saudara insan, al muslim, yang muslim, li fakrin, karena kefakiran, au ghairihi, atau selainnya kefakiran. Jangan melihat orang lain dari sisi kefakiran atau tidak, karena kalau dilihat hanya dari sisi kefakirannya saja, otomatis akan ada pandangan meremehkan, merendahkan. Tapi kalau dilihat dari kedudukannya, hakikatnya di
mata Allah yang kita tidak tahu, dari sisi ketakwaannya. Bahkan orang miskin dan fakir mendapatkan posisi yang spesial di hadapan Allah, tentunya kita tidak akan gampang istighfar. Falaikum, maka bermula yang pantas itu ta'zimuhu, mengagungkan akhihil muslim, wa ikramuhu, dan memuliakan akhihil muslim. Fajami'u ma, maka bermula setiap perkara yudi yang menyakiti apa ma'al muslim, pada muslim itu haram. Falaiku ta'zimu wa ikramuhu fajami'u ma yudil muslimah, itu haram. Iraqatu damihi, nyatanya itu haram. Iraqatu damihi, nyatanya mengalirkan darahnya muslim. Segala sesuatu yang menyakiti orang muslim haram bagi kita lakukan. Bentuknya apa? Iraqatu damihi, nyatanya mengalirkan darahnya muslim. Wa akhdhu mali, dan mengambil hartanya muslim. Wa damuhu, dan mengolok-olok muslim. Fi hadrati, di dalam hadapannya muslim. Au ghaibati, atau di dalam belakangnya muslim. Wa fil hadis, dan itu disebutkan di dalam hadis. Man mata taiban bila akhirih, man bermula siapa orang itu mata mati siapa man taiban dalam keadaan bertaubat, siapa man minal ghibati, dari ghibah, orang yang meninggal dalam keadaan bertaubat dari ghibah, bahwa maka bermula man itu akhiruman, akhirnya orang yadkhulu, yang masuk siapa man al jannata, pada surga. Artinya berarti dia punya kebiasaan ghibah dan bertobat, maka menjadi orang yang masuk surganya paling terakhir. Waman, bermula siapa orang itu mata mati siapa man musirron, dalam keadaan menetapi alaiha, atas ghibah. Kalau masih senang ghibah sampai mati, bahwa maka bermula man itu awaluman, permulaannya orang yadkhulu, yang masuk siapa man annaro, pada neraka. Wahwa, dalam keadaan bermula man itu yabki, menangis siapa man. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hama irtu akhihil muslim. Man, bermula siapa orang itu hama, menjaga siapa man irtu akhihi, pada wibawanya, harga dirinya saudaranya man al muslim, yang muslim. Di dunia, di dalam dunia. Bahasa, maka mengutus siapa Allah Ta'ala lahu, pada man malakan, pada malaikat. Kalau kita menjaga harga diri saudara kita yang muslim selama kita di dunia, maka Allah akan mengutus kepada kita malaikat yahmihi, yang melindungi siapa man pada yahmihi, yang melindungi siapa malakat pada man yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat, minan nari, dari neraka. Maka kita akan dilindungi oleh malaikat tersebut dari neraka. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzukira indahu akhuhul muslimu wa huwa yastati'u nasrahu falam yansurhu adrakahu Allahu biha fid dunya wal akhirah. Man, bermula siapa orang itu dzukira, disebutkan indahu, di sisinya man siapa akhuhu, saudaranya man al muslimu, yang muslim. Kalau kita mendapati ada orang membicarakan orang lain di depan kita, wa huwa, dalam keadaan bermula man itu yastati'u, mampu siapa man nasrahu, pada menolong akhul muslim, kemudian kita bisa menolong akhul muslim, falam yansurhu, maka tidak menolong siapa man pada akhul muslim, adrakahu, maka menyusulkan pada man siapa Allah biha, pada adamun nusrah, ya, di dunia, di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat. Maka kita juga tidak akan diberi pemberi pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Waman, bermula siapa orang itu dzukira, disebutkan indahu, di sisinya man siapa akuhu, saudaranya man al muslimu, yang muslim. Panasorohu, maka menolong siapa man pada akuhul muslim. Nasorohu, maka akan menolong pada man siapa Allah di dunia, di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat. Sebaliknya, jika kita ada orang yang sedang katakan jelek, kemudian kita tolong saudara kita itu, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita.
Wa qaulun nadimi bermula ucapannya ke nadim amsik, nyatanya amsik ai kufa maksudnya cegahlah, wamna dan maksudnya cegahlah. Bahwa bermula amsik itu min atfil muradifi, termasuk dari kelompok mengatofkan kepada sesuatu yang sama maknanya. Ngala utruk atas lafaz utruk. Wa qaluhu bermula ucapannya nadim lihirdil muslimin, nyatanya lihirdil muslimin bikasril aini, dengan dibaca kasrah ainnya. Fal irdu maka bermula irdu itu wa nafsu itu dirinya al muslim Muhammad dan perkara yusabu yang dihitung apa malahu bagi nafs minal makarimi dari kemuliaan. Wa qalu bermula ucapannya nadim fataslamu, nyatanya lafaz fataslamu ai in mana tak apabila mencegah siapa kamu damal muslimin pada mengecam orang muslim, fa anta maka bermula kamu itu taslamu selamat siapa kamu min fasadihim dari kerusakannya muslimin, diqolihim karena firman karena ucapannya muslimin fil masali di dalam kalam masal. Man ghorbalan nas takholluhu, man bermula siapa orang itu ghorbala meneliti keburukan, siapa man anasa pada manusia, takholluhu maka meneliti siapa nas pada man. Kalau kita suka mengorek-orek keburukan orang lain juga akan mengorek-orek keburukan kita. Aiman bermula siapa orangnya itu fatasha meneliti siapa man ala usulihim atas beberapa asalnya nas wa uyubihim dan atas beberapa cacatnya celahnya nas. Fatasu maka akan meneliti siapa nas ala dari atas itulah usul wa uyub bihaqi di dalam haknya man asyadda taftisin dengan lebih beratnya penelitian atau pengungkitan. Kalau berkata siapa nadim mungkin nadim akhlis di robbika umma surra bi taatin wahzan bisuhin tuwa antan nadimu, akhlis ikhlaslah kamu li robbika karena Tuhan kamu, summa surra kemudian berbahagialah kamu bi taatin dengan perbuatan taat, wahzan dan susahlah kamu bisuhin dengan perbuatan jelek, taubatah kamu wa anta dalam keadaan bermula kamu itu an-nadim orang yang menyesal. Zakar menyebutkan siapa nadim mungkin nadim fi hadzal bait di dalam bait ini salah satu habis pada tiga beberapa cabang, fayuqalu maka dikatakan ala tartibima sesuai dengan urutan yang perkara baru yang sudah lewat agama. Wasyubatu bermula cabang al-khamisatu yang kelima wal arba'una dan 40 itu al-ikhlasu ikhlas fil amali di dalam amal lillahi karena Allah Ta'ala dalam keadaan maha tinggi siapa Allah. Qala berkata siapa al-Ghazali Imam Ghazali wal ikhlasu bermula ikhlas wa ayyakuna yaitu hendaknya ada apa ghorduhu tujuannya man itu mahdud taqarrubi murni mendekatkan diri ilallahi kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hasil tinggi siapa Allah. Ikhlas itu adalah ketika tujuan kita adalah hanya mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada yang lain. Kalau nama maka jikalau tidur masalah dengan sebagai contoh ya, hatta yuriha sehingga merasa enak, membuat enak, hatta yuriha sehingga membuat enak nafsu pada dirinya man dia taqwa supaya menjadi kuat siapa man halal ibadah di atas ibadah. Contohnya kalau kita tidur dengan tujuan untuk membuat badan kita fresh agar kuat menjalankan ibadah bahkan di dalam sesudah naum, karena maka ada apa naumuhu tidurnya man itu ibadah. Kalau tujuannya demikian maka tidurnya kita akan dinilai ibadah. Wakana dan ada lahu bagi naum atau lahu bagi man nama darajatul mukhlisin ya.
Apa darajatul mukhlisin, derajatnya orang yang ikhlas fihi, di dalam naum, dalam tidur dia termasuk golongannya orang yang mukhlisin. Nah, tidur aja perlu kita ikhlaskan ya. Perlu mencapai derajat ikhlas dalam tidur. Waman, bermula siapa orang itu laisa, tidak ada siapa man itu kadzalika, seperti itulah goroduhu, ayakuna goroduhu mahdud taqarrub, fababul ikhlasi, maka bermula pintunya ikhlas bil amal, di dalam beberapa amal itu masdudun, ditutupi alaihi atas man. Kalau kita nggak bisa ikhlas dalam beramal, tidak menjadikan ghurad itu taqarrub pada Allah, maka sesungguhnya pintu ikhlas sudah ditutup dari kita atau diblokir, illa ala nuduri, kecuali atas langkah, atas barang yang langka. Wal ikhlasu, bermula ikhlas itu yudoduhu, menentang pada ikhlas apa al israfu, isyraf ya, syirik, perbuatan syirik, menyekutukan. Waqad waroda, benar-benar datang fil khobari, di dalam hadis khobar, apa annal muraiya, sesungguhnya orang yang riya itu yud'a, dipanggil. Siapa murai yaumil kiamati, di dalam hari kiamat. Orang-orang yang riya itu nanti mendapat julukan di hari kiamat bi arba'i asami, dengan 4 beberapa panggilan atau nama. Ya murai, wahai, nyatanya ya murai, wa ya mukhadi, ya, wahai orang yang penipu. Ya musyrik, wahai orang yang musyrik. Ya kafir, wahai orang yang kafir. Intaha, sudah selesai apa ma warada fil khabar. Waqala, dan berkata siapa sahibus syarhil wasiyati, pemilik syarah al-wasiyah, wa kamalu maqamil ikhlas, bermula sempurnanya kedudukannya ikhlas itu yahsulu, hasil apa maqam, apa kamal, bisuhudil abdi, dengan melihatnya seorang hamba, anna amalahu, pada sesungguhnya amalnya abad, as-solihu yang solih, yang baik ya, itu makhluk lillahi, bagi Allah Ta'ala, ala sabilil yakin, dengan jalan yakin, laisa, tidak ada, lahu itu bagi abad, minhu, dari amal, siwa nisbati taklifi, kecuali hanya menerima tuntutan ya. Fakot, dalam keadaan nisbati taklif saja. Jadi kesempurnaan daripada kedudukan ikhlas itu jika kita melihat amal yang kita lakukan, jika itu amal baik, itu bukan dari diri kita. Amal itu sesungguhnya Allah yang memberikan, Allah yang menciptakan. Kita itu hanya sekedar mendapatkan tempat ya, mendapat badan kita itu sebagai tempat ya untuk amal tersebut terjadi. Amal itu ada. Kalau melihat itu, maka nggak ada yang perlu kita sombongkan dari perbuatan amal kita. Maka disitulah kita akan bisa mencapai darajat ikhlas, ya, sempurnanya ikhlas. Waman, bermula siapa orang itu syahidah, melihat siapa man amalu, pada amalnya, man khulqan, pada jadi makhluk lillahi, bagi Allah Ta'ala, ala sabilil yakin, menetapi atas jalan yakin, lam yatlub, kalau memang itu datanya dari Allah, maka lam yatlub, tidak meminta siapa man alaihi, atas amal, sawaban, pada pahala. Tentu kita nggak perlu, artinya nggak bisa nuntut pahala, orang itu Allah yang ngasih kok, amal itu dari Allah kok. Berarti ngapain kita meminta bayaran atas pekerjaan yang tidak kita lakukan. Walam tatruku, maka tidak datang pada man apa-apatul amali, bahayanya amal. Kalau kita sudah tidak mengharapkan pahala ya, karena kita tahu amal kita itu Allah yang menciptakan,
maka kita juga akan selamat dari bahayanya amal. Salah satu yang tiga, afatul amal itu ada tiga. Wahia bermula salasa itu arya, riya, wal kibru dan kibir wal ujub. Riya itu beramal untuk karena selain Allah, karena pujian manusia atau makhluk. Kemudian kibir itu sombong karena wah saya nggak sombong nih, saya udah melakukan ini. Yang ketiga adalah ujub, oh saya doang yang bisa melakukannya. Ya. Masuk batu bermula cabang asal di satu yang keenam wal arba'u dan 40 itu al farahu bahagia, senang bitaati dengan taat, wal husnu dan susah ala fuqdaniha atas tidak adanya taat, waladi bermula perkara yang bagi yang sebaiknya apa ayah turu hendaknya terbersit membersit di kulli mukminin bagi setiap orang mukmin itu al farahu farah bahagia bitaati dengan taat, wal husnu dan susah ala fuqdani atas tidak adanya taat, wa nadamu dan menyesal ala fi'lil maksiat atas perbuatan maksiat, lakin akan tetapi la budda tidak bisa tidak, wa ayakuna hendaknya ada apa farahuhu bahagianya man bitaati dengan taat min haitsu anha dari sisi sesungguhnya taat itu fadlun anugerah minallahi ta'ala dari Allah ta'ala. Kebahagiaan kita tentang ketaatan yang bisa terjadi pada diri kita anggap, kita yakini bahwa itu adalah anugerah dari Allah ta'ala, wa taufiqun dan pertolongan minhu dari Allah lahu bagi mukmin atau lahu bagi mukmin. Kama sebagaimana keterangan qol yang berfirman siapa Allah Ta'ala, kul bifadlillahi wa birahmati, kul katakanlah bifadlillahi dengan anugerah Allah, wa birahmati dengan rahmat Allah, wa bidzalika maka dengan itulah fadlun dan rahmatun minallah fal yafrahu, maka sebaiknya berbahagia siapa kaum ya, wala yang bagi dan tidak pantas apa ayakuna hendaknya ada apa farahu kebahagiaannya mukmin biha dengan apa ini taat ya, ayakuna hendaknya apa farahu kebahagiaannya mukmin biha dengan taat di ajli annaha dari atau karena sungguhnya taat itu barozat terlihat apa taat min fi'lihi dari perbuatannya mukmin ya. Tidak layak, tidak pantas kalau kita bahagia karena merasa kita bisa melakukan ketaatan. Harusnya kita bahagia karena Allah membuat ketaatan itu ada pada diri kita, begitu ya sudut pandangnya. Fahada maka bermula inilah kaunu farahihi biha li ajli anna barasat min fi'lihi itu madmumun dicela wala buddha dan tidak bisa tidak apa yakuna hendaknya ada apa husnuhu susahnya mukmin ala fuqdani taati atas tidak adanya taat mal qiyami beserta menegakkan biha atau melakukan biha dengan taat. Kemudian kita harus punya rasa susah ketika ada ketaatan bisa dilakukan oleh orang lain, tidak pada diri kita. Ya. Wa illa apabila tidak ayakuna khuswala fuqdani ta'ah, fahuwa maka bermula apa itu? Wala budda ayakuna khusnuhu ala fuqdani ta'im al-qiyami biha wa illa apabila tidak khusnuhu ala fuqdani ta'im al-qiyami biha bahwa maka bermula
bahwa maka adamu husni, adamul khaila pabi, bahwa maka bermula adamul husni, ya, itu min alamatil qodai, termasuk dari tandanya tertipu binafsihi dengan dirinya dirinya mukmin. Waman bermula siapa orangnya, itu lam yasan tidak susah ala fawati taati atas terlewatnya ketaatan. Itu kita tiba-tiba tidak bisa melakukan sebuah ketaatan yang harusnya kita lakukan, terlewat begitu. Walam yandam, dan tidak menyesali ala fi'lil maksiati atas melakukan maksiat, bahwa maka bermula itu min alamati mauti qalbihi, termasuk dari maka bermula adabul husni, ya, ala fawati ta'ah wa adamun najmi ala fi'lil maksiyah, itu min alamati mauti qalbi, termasuk dari tanda-tandanya matinya hatinya Kalau bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatu, man bermula siapa orang itu sarrathu, membahagiakan pada man apa hasanatu, kebaikannya wasaathu, dan membuat susah pada man apa sayi'atuhu, keburukannya bahwa maka bermula itu mukminun mukmin. Wasobatu bermula cabang asabihatu, wasobatu bermula cabang asabihatu yang ketujuh, wal arba'un dan 40 itu atau batu tobat. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina, wahai ingatlah orang-orang aman yang beriman, siapa alladzina, tubuh taubatlah kalian ilallahi kepada Allah, taubatan dengan taubat nasuhan yang murni. Wa makna nasuhi bermula maknanya nasuhi wal khalisu yang murni lillahi karena Allah Ta'ala, dalam keadaan mati siapa Allah, khalian juga yang sepi anis syawaibi dari beberapa campuran. Waqala, dan bersabda siapa alaihi salatu wassalam Nabi Muhammad alaihi, semoga tetap atas Nabi salatu bermula tambah rahmat wassalam dan keselamatan. At-taibu bermula orang yang taubat itu habibullahi, kekasihnya Allah. Wa-taibu bermula orang yang taubat minad dzambi, dari dosa itu kaman, seperti orang la dzamba yang tidak ada dosa itu tetap lahu bagiman. Wa mim ma'ani taubati, orang yang bertaubat itu kekasihnya Allah, orang yang bertaubat seperti orang yang tak punya dosa. Wa mim ma'ani taubati, dan itu termasuk dari maknanya taubat tarkul ma'asi, bermula meninggalkan maksiat fil hali, di dalam seketika. Wal azmu, dan bertekad ala tarqiha, atas meninggalkan ma'asi fil istiqbali, di dalam masa yang akan datang. Wa tadarruma, dan menambal perkara sabaqo yang sudah lewat apa minat taksiri, dari kekurangan. Kalau sampai ada yang terlewat dari kewajiban ataupun dari kesalahan yang menyebabkan kita meninggalkan kewajiban ataupun apapun yang kebaikan yang kita tidak sempat laksanakan, ya segera kita susulkan, kita kodoin kalau itu wajib, bisa bikin ahwal, ya. Minat taksir, dari kekurangan, bisa bikin ahwal, di dalam waktu yang mendahului, atau di dalam keadaan-keadaan yang mendahului, yang dulu. Wadzalika, bermula itulah tarku, itulah yusakku, tidak diragukan, fi wujubi, di dalam wajibnya tarku. Tarkul mahasi itu wajib dalam taubat. Tidak disebut taubat kalau tidak berhenti melaksanakan maksiat, masih musir bidunub. Wa manadamu, adapun bermula menyesali alama atas sesuatu sabaq yang sudah lewat apa wa tahazzulu, dan tahazzul sedih, merasa sedih alaihi atas sabab, kewajibun maka itu wajib. Wa huwa bermula anada, itu ruhut taubati, ruhnya taubat, ya. Kama sebagaimana keterangan qalahu yang mengatakan pada Masyaf al-Ghazali, Imam Ghazali, wa ila dzalika, dan kepada itulah anan nadama ruhul taubah,
asyara isyarat siapa nadimu ke nadim bikoli dengan ucapannya ke nadim wa antan nadimu, nyatanya ucapan wa antan nadimu. Wasami'a dan mendengar siapa Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dalam keadaan bersabda siapa Rasul mamin abdi tidak ada bermula seorang hamba yudnibu yang berdosa siapa abd damban dengan dosa fayusinu maka membaguskan siapa man at-tuhura pada bersuci wa yusolli dan sholat siapa man summa yastaghfiru maka kemudian memohon ampun siapa man Allah pada Allah illa ghufira kecuali diampuni lahu bagi man. Jadi kalau ada orang yang berbuat dosa kemudian dia berwudu dan sholat dan memohon ampun kepada Allah maka dia akan mendapatkan pengampunan. Waqala dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man bermula siapa orang itu qala mengucapkan siapa man asran pada 10 hina yusbihu di dalam ketika masuk pagi siapa man wa hina yumsi dan di dalam ketika masuk sore siapa man. Kalau kita mau membaca 10 kali astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'id dzunub sampai itu ya bacaannya. Pada ucapan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi wa as'aluhu taubata wal maghfirata min jami'id dzunub. Astaghfiru memohon ampun siapa saya Allah pada Allah al-azim yang agung alladzi la ilaha yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu mawjud illahu kecuali Allah al-hayyu zat yang maha hidup al-qayyum yang maha berdiri sendiri atau ya wa atubu dan bertobat siapa saya ilahi kepada Allah wa as'alu dan meminta siapa saya pada Allah atau pada tobat wal maghfirata dan pada pengampunan min jami'id dzunubi dari semua dosa. Ufirat maka diampuni apa dzunubu dosa-dosanya man walau kanat meskipun ada apa dzunub itu mislaromalin alijin seperti pasirnya gunung Alij. Waman bermula siapa orang yang qala berkata mengucapkan siapa man subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa yang mengucapkan subhanaka maha suci Tuhan dzalamtu zalim berbuat aniaya saya nafsi pada diri saya wa amiltu dan melakukan siapa saya su'an pada dosa faghfir maka semoga mengampuni Tuhan bagi saya dzunubi pada dosa saya. Innahu maka sesungguhnya tingkah itulah yaghfiru tidak mengampuni adzunuba pada dosa illa anta kecuali Tuhan. Mengucapkan itu subhanaka dzalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ghufirat maka diampuni apa dzunubu dosanya man walau kanat meskipun ada apa dzunub itu misla dabibin namli itu misla dabibin namli seperti gerakannya kelompok semut seperti rombongan semut ya. Seperti rombongan semut. Waqala dan berkata siapa Abu Abdillah Al-Warraq Abu Abdillah Al-Warraq laukana jikalau ada alaik atas kamu minat dunubi dari dosa apa islu hadadil qatri seperti bilangan hujan tetes hujan wa zaid wasabadil bahri dan bilangan buih ya buih di lautan muhyat maka dihapus angka dari kamu muhyat dihapus apa dunub angka dari kamu idastaghfarta di dalam ketika memohon ampunan Tuhan bihadzal istighfar dengan inilah permohonan ampun dengan inilah istighfar bahwa bermula istighfar itu hadza inilah lafaz Allahumma inni as'aluka wa astaghfiruka min kulli dzambin tubtu ilaika minhu tsumma untu fihi wa astaghfiruka min kulli ma wa'adtuka min nafsi tsumma lam
ufilaka bihi wa astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fa khalatahu ghairuka wa astaghfiruka ila akhirih. Panjang. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya itu as'aluka, memohon siapa saya, wa astaghfiruka, dan memohon ampunan saya pada Tuhan min kulli dzambin, dari setiap dosa, tubtu yang taubat siapa saya ilaika kepada Tuhan, saya mohon ampunan dari setiap dosa yang saya taubat, sudah pernah taubat, ilaika minhu, dari dzambin. Suma'utu, maka kemudian mengulangi siapa saya fihi, di dalam dzambin. Saya sudah minta maaf, saya sudah mohon ampun, tapi saya ulangi lagi, saya mohon ampunan dari itu. Wastaghfiruka, dan mohon ampunan siapa saya pada Tuhan min kulli ma, dari setiap perkara. Wa'atuka, yang berjanji siapa saya pada Tuhan binafsi, dari diri saya, sumalam ufi, maka tidak memenuhi, kemudian tidak memenuhi siapa saya laka pada kamu bihi, dengan ya. Saya juga mohon ampunan dari setiap janji dari saya yang tidak saya penuhi kepada engkau. Janji saya tidak akan ulangi lagi, besok ngelakuin lagi. Janji saya tidak akan nakal lagi, besok nakal lagi. Janji saya tidak akan chatting lagi, besok chatting lagi. Kita sering begitu. Ya, wastaghfiruka, dan memohon ampunan siapa pada Tuhan min kulli amalin, dari setiap amal aratu yang menghendaki siapa saya ibadah amal, wajhaka, pada zat Tuhan. Ya, saya memohon ampunan juga dari amal yang pada sesungguhnya seharusnya saya ingin itu hanya kepadamu. Niat awalnya saya ingin ikhlas lah sholat, saya ingin ikhlas zakat, saya ingin ikhlas ini itu dan sebagainya. Fakola tahu, maka mencampuri pada amal siapa weruka, selain Tuhan. Akhirnya tapi di tengah jalan ketika pelaksanaan ada hal-hal lain yang mengotori. Wastaghfiruka, dan memohon ampun siapa pada Tuhan min kulli nikmatin, dari setiap nikmat. Ya. An'amta, yang sudah memberi nikmat Tuhan biha, dengan nikmat alaya pada saya. Saya memohon ampunan dari setiap nikmat yang sudah Engkau berikan pada saya. Fasta'antu, maka menjadikan perantara saya menjadikannya pertolongan, biha, dengan nikmat, ala maksiatik, atas maksiat Tuhan, ya, atas maksiat kepada Tuhan. Saya memohon ampunan dari setiap nikmat yang Kau berikan kepada saya, di mana nikmat itu harusnya membuat saya semakin dekat kepada Engkau, tapi malah saya pakai nikmat itu untuk memperlancar maksiat saya kepadamu. Tentunya nikmat yang seperti inilah yang kemudian termasuk dalam kategori wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, nikmat yang bisa menjadi bumerang bagi kita untuk mendapatkan murkanya Allah. Nah, makanya itu yang kita mintain ampun. Kalau berkata siapa Suhaim Yusuhaim Lubabi Talibin, di dalam kitab Lubabi Talibin, wa akhraja, dan mengeluarkan siapa Tobroni, Imam Tobroni, an Abi Darda, dari Abi Darda, man istaghfar, pada ucapan man istaghfar. Man bermula siapa orangnya istaghfar, memohon ampunan siapa man lil mukminin, kepada orang mukmin. Kita berdoa memintakan ampun untuk orang-orang mukmin, wal mukminati, dan orang-orang mukmin perempuan, kula yaumin, di dalam setiap hari. Ketika kita setiap hari memohonkan ampun untuk orang mukmin dan mukminat, samaan dengan tujuan selina dan 20 marotan permohonan ampunnya, karena maka ada siapa man itu minalladzina, termasuk dari golongan orang-orang yustajabu, yang diijabah lahum bagi alladzina, wa yurzaku, dan diberi rizki siapa man siapa entar yustajabu, yang diijabahi siapa lahum alladzina, wa yurzaku, dan diberi rizki siapa lahum. Baliknya ke situ. Waqala, dan berkata siapa Abul Hasan Asyadili, Imam Abu Hasan Asyadili, in arota, pada ucapan in arota apabila menghendaki siapa kamu Allah yasda'a, pada hendaknya tidak
mengotori, ya, tidak kotor. Allah yasda pada anaknya tidak kotor laka bagi kamu apa qalbun hati, wala yalijahu, dan tidak masuk pada qalb, wala yalijahu, dan tidak masuk pada qalb apa hamun kesusahan, apa hamun kesusahan, wala kadarun, dan tidak pula kekotoran, wala yamqod, dan tidak tersisa alih ke atas kamu apa dambun dosa, fa'aksir, maka perbanyaklah mingkolika dari ucapan kamu. Kalau kita ingin hati kita tidak kotor, tidak susah, ya, bahkan tidak ada dosanya, maka perbanyaklah mingkolika dari ucapan kamu. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallahu, sabit ilmaha fi qalbi, waghfir li dhanbi, waghfir lil mu'minina wal li dhanbi, waghfir lil mu'minina wal mu'asrofa. Ya. Pada ucapan itu subhanallahi maha suci Allah wa bihamdi, dan dengan pujian Allah, subhanallahi maha suci Allah al-azim yang agung, la ilaha, tidak ada Tuhan yang wajib disembah itu mawjud illallah kecuali Allah, sabit, tetapkanlah ilmaha pada ilmunya, pada ilmunya la ilaha illallah, atau salasah itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim sama la ilaha illallah, fi qalbi, di dalam hati saya, waghfir, dan ampunilah li bagi saya dambi pada dosa saya, waghfir, dan ampunilah, semoga memberi ampunan Tuhan lil mukminin kepada para orang mukmin, wal mukminati, dan orang mukminat, waqul, dan kata-kata alhamdulillahi, bermula segala puji lillahi milik Allah, wassalamun, bermula keselamatan itu ala ibadi, atas hamba-hambanya Allah, alladzina, nyatanya orang-orang istofa yang telah memilih, siapa alladzina pada Allah qala, kata siapa nazimu waqti tuhiyata wal haqiqata wahdiyan, wallahu a'lam bissawab.